Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, Magister Hukum Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Febi Reja Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 1821020026. Saya menempuh pendidikan di jurusan Hukum Tata Negara atau Siasat Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Kampus UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Hukum Acara Perdata dengan 3 judul besar. Yang pertama, pengertian dari Hukum Acara Perdata. Yang kedua, sumber-sumber Hukum Acara Perdata. Dan yang ketiga, asas-asas Hukum Acara Perdata. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata ialah proses penyelesaian perkara perdata oleh hakim di pengadilan, dimulai dari penyusunan gugatan, kemudian pengajuan gugatan, kemudian ada pemeriksaan gugatan, hingga putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Itu tadi adalah pengertian hukum acara perdata secara umum. Kemudian terdapat ahli-ahli hukum yang merumuskan apa itu hukum acara perdata. Seperti Bapak Wiryono Projodikoro. Dia merumuskan bahwasanya hukum acara perdata adalah proses ataupun cara bagaimana seseorang bertindak di hadapan pengadilan dan juga cara bagaimana pengadilan itu bertindak. Itu semua dilakukan untuk melakukan peraturan hukum acara perdata. Setelah rumusan dari Bapak Wiryono, kemudian ada rumusan dari ahli hukum juga, yakni Bapak Abdul Qadir Muhammad. Ia merumuskan bahwasanya hukum acara perdata adalah memuat peraturan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, diawali oleh pengajuan perkara ataupun gugatan sampai dengan eksekusi putusan perkara di dalam pengadilan. Baiklah, itu tadi pengertian hukum acara perdata yang telah dipaparkan, mulai dari secara garis besar, kemudian dari para ahli. Kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum acara perdata dapat diartikan sebagai proses dalam kita menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan hakim dalam pengadilan. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan apa itu hukum acara perdata, lanjut pada subjudul yang kedua, yakni sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia tetap berpedoman kepada hukum acara perdata dari kolonial, di mana kita tahu bahwasanya Indonesia mengadopsi hukum dari negara Belanda, yang mana mereka menjajah kita pada saat yang lalu. Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata kolonial. Di antaranya, yang pertama ada Herzian Indonesian Reglement atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Itu diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian yang kedua ada Het Reglement Buiting Western yang diperbarui untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Baiklah, kemudian yang keempat ada Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Kemudian yang kelima ada Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kelima ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang keenam yakni peraturan perundangan yang berkaitan seperti Undang-Undang Peradilan Ulang atau Acara Banding. Yang kedua ada Undang-Undang tentang Kehakiman. Dan yang ketiga ada undang-undang tentang advokat. Oke, kita lanjut yang ketujuh, ada jurisprudensi. Yang kedelapan ada perma atau peraturan Mahkamah Agung. Yang kesembilan ada instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Yang kesepuluh ada perjanjian internasional. Yang kesebelas ada doktrin. Dan yang terakhir ke-12 yakni adat istiadat. Baiklah teman-teman, kita sudah melalui pembahasan mulai dari pengertian hukum acara perdata, kemudian sumber-sumber hukum acara perdata, dan kini ke dalam pembahasan yang terakhir yakni asas-asas hukum acara perdata.
Dalam asas-asas hukum acara perdata terbagi menjadi 8 pembahasan. Yang pertama ada hakim bersifat menunggu. Artinya, hakim hanya menunggu pengajuan gugatan dari sang penggugat. Jika tidak ada ajuan gugatan, maka hakim tidak akan bergerak ataupun memproses perkara perdata. Baiklah teman-teman, dalam asas hakim bersifat menunggu dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat 1. Oke, lanjut kepada yang nomor 2, yakni hakim bersifat pasif. Mungkin artiannya sama dengan hakim bersifat menunggu, tetapi poin yang membedakannya adalah hakim bersikap pasif, yakni hakim akan bergerak pada proses peradilan ketika adanya ajuan gugatan. Dalam catatan, dalam memproses gugatan tersebut, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diproses itu ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim. Jadi, sesuai koridor apa yang telah diajukan, yakni yaitulah yang akan diproses oleh seorang hakim. Dalam asas ini dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga dalam asas hukum acara perdata, yakni persidangan terbuka untuk umum. Artinya adalah persidangan dapat dihadiri oleh kita semua untuk menyaksikan dan mendengarkan prosesnya persidangan dengan tujuan mewujudkan persidangan yang adil, objektif, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selama persidangan tidak adanya undang-undang yang mengatur persidangan harus dilakukan secara tertutup atau pintu tertutup, maka kita semua tetap boleh untuk menghadiri sebuah persidangan yang bersifat terbuka. Oke, lanjut kepada pembahasan yang keempat, yakni audi et alteram partem atau asas keseimbangan, di mana harus mendengarkan kedua belah pihak. Mengapa begitu? Bagi seorang hakim, sebelum memutuskan suatu perkara peradilan dalam sebuah persidangan, harus juga mendengarkan aspirasi maupun pendapat dari kedua belah pihak tanpa memihak dari salah satu yang berperkara. Dalam asas ini dapat ditemukan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lanjut yang kelima, yakni putusan harus disertai dengan alasan. Artinya adalah setiap hakim sebelum memutuskan suatu perkara dalam sebuah persidangan harus memiliki atau berdasarkan dalil-dalil maupun hukum positif yang berlaku pada saat persidangan dan yang pastinya juga sesuai. Mengapa begitu? Karena dalam sebuah persidangan harus mewujudkan objektif, kemudian putusan harus sesuai dengan apa yang telah dicatatkan ataupun dirumuskan dalam suatu undang-undang. Oke, kembali kepada 3 bahasan terakhir hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata. Yang keenam ada beracara dikenakan biaya. Biaya itu dimaksudkan untuk biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya materai, maupun biaya-biaya lainnya yang memang diperlukan, seperti misalnya pada pemeriksaan setempat. Dengan catatan apabila penggugat maupun yang tergugat tidak mampu untuk membayar biaya tersebut, maka dapat diizinkan untuk melakukan sebuah ataupun menyelesaikan sebuah proses berperkara itu diizinkan dengan secara gratis. Lalu yang ketujuh ada trilogi peradilan, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana maksudnya adalah melakukan proses berperkara dalam persidangan itu secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ada cepat, yakni melakukan sebuah proses persidangan dengan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga ada biaya ringan, yakni melakukan persidangan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Baiklah, kita telah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yakni yang ke-8 dalam asas-asas hukum acara perdata, yakni beracara ataupun persidangan yang tidak terpengaruh oleh pihak luar peradilan. Dalam hal ini, hakim benar-benar dituntut sangat mandiri, tidak boleh terpengaruh dari pihak luar peradilan demi mewujudkan sebuah proses persidangan yang fair play dan tidak ada memihak kepada salah satu di antaranya.
Apalagi dalam hal ini sangat riskan sekali dilaksanakan oleh seorang hakim yang apabila mereka terpengaruh oleh pihak-pihak luar, seperti halnya sogok menyogok ataupun penyuapan dalam sebuah proses persidangan. Tentulah dalam hal ini kita semua harus tetap menjaga bahwasanya hukum harus ditegakkan secara adil. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan tentang hukum acara perdata dan peradilan agama dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradipta, Magister Hukum Islam. Dengan sampainya pada pembahasan yang terakhir ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.